I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monik Septa Andrian. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan dengan materi kebijakan dividen dan strategis pendanaan jangka panjang. Definisi dividen. Dividen adalah bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham sebagai imbalan atas investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan tersebut. Dividen dibagikan setelah perusahaan memperoleh laba bersih dan memenuhi kewajiban lainnya atau pembayaran pajak dan kebutuhan operasional perusahaan. Dividen menjadi bagian penting dalam keputusan keuangan perusahaan karena manajemen harus menentukan laba perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan untuk pengembangan dan investasi perusahaan di masa depan. Proses pembagian dividen. Pembagian laba perusahaan biasanya dilakukan dengan urutan. Yang pertama ada laba perusahaan diperoleh, yang kedua dikurangi pajak, yang ketiga sebagian dibagikan sebagai dividen, yang keempat sisanya digunakan untuk cadangan perusahaan atau kebutuhan lain. Tidak semua laba dibagikan kepada pemegang saham karena perusahaan memerlukan dana untuk operasional, investasi, dan cadangan. Kemudian ada pertimbangan pembayaran dividen. Yang pertama, kebutuhan dana perusahaan. Perusahaan mempertimbangkan kebutuhan dana dan investasi dan pengembangan usaha sebelum membagikan dividen. Yang kedua ada likuiditas perusahaan. Perusahaan harus memiliki kas yang cukup agar dapat membayar dividen kepada pemegang saham. Yang ketiga, kemampuan perusahaan meminjam dana. Jika perusahaan mudah memperoleh pinjaman, maka pembagian dividen dapat lebih fleksibel. Kemudian yang keempat, pembatasan dalam perjanjian hutang. Perjanjian dengan kreditur kadang membatasi perusahaan dalam membagikan dividen. Yang kelima, pengendalian perusahaan. Pembagian dividen yang besar dapat menyebabkan perusahaan mencari dana dari investor yang dapat mempengaruhi kepemilikan perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya ada di kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan mengenai berapa besar laba yang akan dibagikan kepada pemegang saham dan beberapa yang akan ditahan. Teori ketidakrelevanan dividen dikemukakan oleh Modigliani dan juga Miller. Yang pertama, dividen tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua, nilai perusahaan ditentukan oleh kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Dan yang ketiga, berlaku pada modal pasar yang sempurna. Menurut teori ini, investor tidak perlu mempermasalahkan apakah keuntungan dibagikan sebagai dividen atau tidak. Selanjutnya ada di teori relevansi dividen, yaitu menyatakan bahwa dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan keputusan investor. Faktor yang mempengaruhi ada 5. Yang pertama yaitu faktor preferensi investor terhadap dividen, dan yang kedua ada di faktor pajak investor. Yang ketiga biaya penerbitan saham, yang keempat biaya transaksi, dan yang terakhir ada di faktor pembatasan institusional. Investor lebih menyukai dividen karena memberikan pendapatan yang pasti dibandingkan menunggu kenaikan harga saham. Dividen saham atau stok dividen. Dividen saham adalah pembayaran dividen dalam bentuk saham tambahan kepada pemegang saham. Dengan dividen saham, pemegang saham akan memperoleh tambahan saham tanpa menerima uang tunai. Dampak dividen saham. Yang pertama, tidak mengubah total modal perusahaan. Yang kedua, mengubah komposisi modal sendiri. Yang ketiga, mengurangi laba ditahan. Yang keempat, menambah jumlah saham beredar. Dividen saham hanya memindahkan nilai dari laba ditahan ke modal saham sehingga struktur modal perusahaan berubah. Bagian 2 ada pendanaan jangka panjang.
Pendanaan atau hutang jangka panjang adalah hutang yang memiliki waktu lebih dari 10 tahun. Sumber dana jangka panjang dibedakan menjadi dua, yaitu sumber dana dengan jatuh tempo dan sumber dana yang tidak memiliki waktu. Beberapa alternatif pendanaan jangka panjang, yaitu saham biasa, saham istimewa, dan obligasi. Baik, materi selanjutnya saham biasa atau common stock. Saham biasa atau common stock adalah saham yang diterbitkan oleh perusahaan kepada masyarakat untuk memperoleh modal. Sebagai imbalannya, pemegang saham memperoleh hak kepemilikan dan hak bersuara dalam perusahaan. Di dalam common stock atau saham biasa ada beberapa kelebihan. Yang pertama, perusahaan tidak wajib membayar dividen tetap. Yang kedua, tidak memiliki tanggal jatuh tempo sehingga tidak perlu dilunasi seperti hutang. Yang ketiga, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata debitur. Dan yang keempat, menarik bagi investor karena berpotensi memberikan keuntungan yang lebih besar. Itu tadi kelebihannya. Jadi kelemahannya ada beberapa juga, yaitu yang pertama, kepemilikan dan hak pengendalian saham bisa bertambah. Yang kedua, pemegang saham berhak atas bagian laba perusahaan. Yang ketiga, biaya penerbitan dan distribusi saham relatif lebih mahal dibandingkan hutang. Yang keempat, biaya modal dan saham biasanya lebih tinggi daripada biaya hutang. Dan yang kelima, dividen tidak dapat digunakan sebagai pengurangan pajak. Saham istimewa atau preference stock. Saham dengan hak istimewa seperti prioritas dalam pembagian dividen dibandingkan pemegang saham biasa. Keunggulan saham istimewa ada beberapa di antaranya. Yang satu, perusahaan yang ingin memperluas usaha karena labanya cukup tinggi dapat memberikan laba yang lebih tinggi kepada pemegang saham. Biasa dengan menjual saham istimewa yang pendapatannya terbatas. Lalu yang kedua, ada manajer keuangan dapat menghindari pembagian laba yang merata. Yang ketiga, dapat menghindari beralihnya pengendalian perusahaan. Yang keempat, perusahaan tidak harus menyediakan dana cadangan pelunasan. Kelemahan dari saham istimewa ada dua. Yang satu, harga saham istimewa lebih tinggi dari harga obligasi. Yang kedua, dividen saham istimewa tidak bisa dikurangkan atas laba kena pajak. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi itu surat utang yang diterbitkan perusahaan kepada investor dengan janji untuk membayar bunga berkala atau kupon dan pelunasan pokok pada saat jatuh tempo. Keunggulan obligasi diantaranya memberikan bunga rutin atau kupon yang besarnya sudah ditentukan sejak awal hingga jatuh tempo. Kedua, ada risiko lebih rendah daripada saham, terutama obligasi yang dijamin oleh pemerintah. Ketiga, pemegang obligasi memiliki hak didahului dibandingkan pemegang saham dalam pembagian aset jika penerbit mengalami likuidasi, biasanya lebih prioritas. Yang keempat, membantu mengurangi volatilitas total portofolio saat pasar saham sedang turun. Kelemahan obligasi yang pertama, potensi keuntungan lebih rendah daripada saham dengan rata-rata return jangka menengah yang relatif kecil. Yang kedua, jika suku bunga pasar naik, harga obligasi yang sedang berjalan cenderung turun. Lalu selanjutnya, beberapa jenis obligasi tidak dapat dicairkan setiap saat atau sulit dijual biasanya dengan harga wajar sebelum jatuh tempo. Yang keempat, ada kemungkinan penerbit, terutama perusahaan swasta, tidak mampu membayar bunga atau pokok hutang. Ya, sekian, terima kasih.